Mau berbagi cerita aja tentang berbagai desas-desus di kampus IPB Bogor. Aneh mahasiswa IPB, tapi selama 4 tahun gak pernah dapat kejadian apa-apa. Padahal sering pulang malam, tengah malam, atau dini hari, bahkan nginep di kampus pun pernah. Satu cerita yang aneh punya, aneh kan sering pulang lewat jam 10 malam. Biasanya karena keasikan wifian di FPIK. Pulang naik motor dan lewat jalan umum, lewat Alkur, Perpus, Fema. Nah, tiap lewat Fema itu beberapa kali nyium bau melati, tapi cuma di jam segitu atau lebih malam. Jam 9 aja nggak nemu itu bau melati. Tapi alhamdulillah nggak pernah ketemu sama yang gaibnya. Tapi setelah beberapa kali nyium bau melati itu, aneh kena demam parah, dan waktu dipijat sama yang ahli, dibilang kalau ada yang nempel di aneh. Cerita dari aneh memang cuma satu, tapi cerita dari kawan-kawan banyak. Ini beberapa spot yang mungkin bisa jadi rekomendasi uji nyali. Ini cerita asli dari yang ngalamin. Yang pertama, asrama C4 atau Silva. Teman aneh pernah ngedenger suara ketawa cewek cekikikan kayak kunti gitu dari arah beranda asrama lantai 3. Padahal di depan beranda itu hutan. Kedua, jalan belakang rektorat, parkir bis, kolam FPIK, kandang, papet, FKH, papet, FPIK. Teman yang sama pernah dikejar kunti di situ. Lampu jalan hidup mati. 3. Pertigaan Perpus yang mau ke arah Fateta. Temennya teman aneh pulang malam, jalan lewat sana dan ngelihat kunti terbang. Berikutnya asrama C2. Tiap malam Jumat ada bau melati dari arah tempat jemur pakaian. Kata yang jaga kantin, itu udah biasa karena memang ada penunggunya. Terus asrama C1, depan asrama yang ngadep ke lapangan, ada beberapa pohon nangka di depannya. Kamar teman aneh pas banget jendela depannya sama pohon nangka. Cerita satu lagi, rame ngepes, gak inget waktu sampai tengah malam lebih. Mendadak ada bayangan putih kayak ngerayap di pohon itu. Cerita kedua, di kamar yang sama, di hari yang sama teman aneh ditindih, gak bisa gerak, gak bisa ngomong, apalagi minta tolong. Kemudian ada juga cerita turunan atau warisan. Yang pertama, tukang bakso di lantai 3 atau lebih di FPIK. Kemudian suara gong dari arah tempat kapal departemen PSP. Terus ada juga Rusunawa atau asrama putri. Ada mahasiswi yang diingetin buat nutup jendela karena udah malam sama satpam yang ada di luar jendela. Jangan lupa mahasiswi itu lagi ada di kamarnya di lantai 4. Kemudian ATM rektorat. Kadang-kadang ada yang bisa lihat kalau ATM itu rame tengah malam, tapi ada juga yang bilang di ATM itu nggak ada siapa-siapa. Yang terakhir ada perpustakaan LSI. Ceritanya soal penghuni asrama yang lagi duduk, tapi pas lihat ke bawah meja nggak ada kakinya. Segitu aja cerita dari Anegan. Terima kasih. Sebenarnya masih banyak, tapi aneh nggak tahu detail ceritanya.